Zibatik ini kita ingin menghubungkan dari hulu hingga hilirnya. Artinya dari mulai bahan bakunya sampai produk jadi dan pemasarannya kita semua ramah lingkungan gitu. Jadi konsep itu yang ingin kami bawa, bahwa Zibatik ini ramah terhadap alam, ramah terhadap budaya, dan ramah terhadap sesama. Gitu. Kami coba melibatkan beberapa warga sekitar untuk ibu-ibunya mereka membatik di tempat kami gitu ya. Ada yang membatiknya itu secara full time di workshop, ada juga yang mereka dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka masih tetap bisa mengurus membagi rumah peran tangganya. ya. Iya, betul. Jadi kok ibu-ibu dikasih kayak gitu tuh kayak seneng banget ya. Iya benar. Jadi walaupun mereka di rumah tapi mereka juga punya penghasilan tambahan gitu ya. Itu nanti kalau kita bicara rencana puncak peringatan Hari Kartini di Rembang nih nanti bulan April, itu kita rencananya akan ada 1000 milenial membatik. Halo Sobat Rupiah dan pendengar podcast Angkringan BI Jateng. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap pada ceria walaupun lagi pada puasa ya. Jumpa lagi dengan saya Gita di podcast Angkringan. Nah, podcast kali ini spesial banget loh teman-teman, karena kita mau bahas terkait perempuan. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa gitu ya, perempuan yang berdaya. Kenapa kita mau bahas perempuan? Karena nggak kerasa bentar lagi sudah bulan April dan BI Jateng ini akan menyelenggarakan event perayaan Hari Kartini di Rembang. Dan makanya kita pengen kenal sosok Kartini lebih dalam nih. Untuk itu kita akan bahas lebih lanjut tentang berbagai hal yang terkait dengan pahlawan nasional wanita kita, yaitu R.A. Kartini. Nah Sobat Rupiah, R.A. Kartini ini menanamkan pada kita semua emansipasi wanita, bahwa perempuan ini bisa juga berdaya dalam berbagai hal gitu ya, berdaya dan juga berkarya. Nah, seperti apa kita menyikapi di dunia saat ini? Nah, seperti kita tahu sudah banyak pengusaha-pengusaha perempuan yang juga melahirkan karya-karya yang luar biasa. Salah satunya yang erat dengan budaya kita yaitu batik. Nah, Sobat Rupiah, pasti sudah tahu dong kalau R.A. Kartini pun sangat erat sosoknya dengan batik, karena beliau mulai membatik sejak umur 12 tahun. Nah, kali ini di podcast Angkringan BI Jateng sudah hadir Mbak Sasi. Boleh sapa Sobat Rupiah? Halo. Halo Sobat Rupiah. Mbak Sasi ini adalah owner dari Zibatik. Zibatik ini adalah UMKM unggulan binaannya Bank Indonesia Jawa Tengah yang membuat batik dengan pewarna alam. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Pasti seru banget deh bahas tentang batik pewarna alam. Kemudian yang kedua ada juga perempuan berdaya BI Jateng, yaitu Mbak Sarah. Boleh sapa Mbak Sobat Rupiah? Halo Sobat Rupiah. Mbak Sarah ini merupakan analis senior pengembangan UMKM di BI Jawa Tengah. Nah, untuk pertama-tama mungkin saya boleh ya nanya-nanya dulu ke Mbak Sasi. Jadi aku dengar-dengar Zibatik itu kan dia UMKM binaan unggulan. Terus juga bahkan diikutkan Bank Indonesia Jateng di acara G20. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak tentang Zibatik itu seperti apa sih dan keunggulannya? Salah satunya tadi menggunakan batik warna alam ya untuk mewarnainya ya. Oke. Ya, jadi perkenalan dulu kali ya. Jadi Zibatik ini merupakan salah satu industri batik yang berada di Kota Semarang. Jadi kami lahir di tahun 2006. Jadi berawal dari keprihatinan kami terhadap batik di Kota Semarang yang pada saat itu sempat dibilang mati suri gitu ya, karena kita kehilangan identitas batik Kota Semarang. Jadi dari semangat itulah kita ingin coba membangkitkan lagi batik Semarang dengan melatih beberapa warga yang ada di Kota Semarang sebagai embrio lahirnya batik Kota Semarang. Nah, seiring berjalannya waktu kami melihat bahwa potensi dari industri batik ini cukup lumayan bagus gitu ya. Jadi kami melihat bahwa kalau misal batik Semarang ini menggunakan pewarna sintetis, maka efek jangka panjangnya akan berakibat jelek terhadap lingkungan. Nah, dari kayak situ go green gitu ya. Iya, dari situ kita berpikir bahwa oke, kayaknya kita perlu beralih menggunakan pewarna alami gitu, karena memang dari dulu nenek moyang kita kan menggunakan pewarna alami ya. Jadi emang R.A. Kartini pun dulu waktu membatik di zaman tradisional pun masih pakai pewarna alami ya. Iya, benar banget. Jadi kita pengen coba kembali ke alam gitu ya, supaya
sustainable-nya itu bisa terjaga dari industri batik ini gitu. Betul, luar biasa banget ya. Jadi Iya. memang tidak hanya memikirkan dari sisi bisnisnya saja dan output batiknya harus bagus gitu ya, tapi dari sisi impact-nya ke lingkungan juga dipikirkan agar Iya. sustain dan tidak merusak lingkungan gitu ya. Iya, betul Keren banget. banget. Terus pernah dengar juga untuk proses pembatikan di Zibatik ini infonya sudah SNI. Boleh nggak Mbak dijelasin bedanya apa gitu? Kenapa bisa mendapat standar tersebut gitu? Ya, sebenarnya untuk SNI sendiri memang orang masih jarang yang tahu ya tentang batik yang berstandar nasional Indonesia gitu ya. Kita biasanya taunya helm gitu yang ber-SNI. Nah, iya. Iya betul. Jadi ternyata pemerintah itu sangat concern terhadap batik, khususnya untuk standarisasinya juga. Dan di situ di tahun 2018 kami difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian pada saat itu kita dibimbing untuk bisa memenuhi standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta gitu. Jadi di situ kita banyak belajar tuh dari mulai prosesnya, kemudian manajemennya, sampai bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang beneran gitu ya, walaupun kita UMKM tapi secara manajemen dan lain-lain juga harus dibenahi gitu. Jadi prosesnya memang agak lama, jadi 1 tahun mulai dari proses pembatikannya sampai jadi produknya itu memang diuji sampai diuji ke laboratorium juga tentang kualitas warna, ketahanan warna dan lain-lain gitu. Oh, luar biasa Ya, banget. jadi memang prosesnya panjang dan ini menjadi semangat kami juga karena untuk go green dan go global kita juga perlu adanya sertifikasi itu supaya pasar juga lebih yakin terhadap kami gitu ya. Jadi di situ kita juga akhirnya bisa grow up gitu melalui pembenahan tadi gitu, baik dari segi kualitas maupun dari segi manajemen perusahaannya gitu Oh sih. betul, luar biasa Iya. banget karena memang secara global itu mostly sudah concern ya terkait dengan ramah lingkungan tadi yang go green tadi. Ini juga ngomong-ngomong Sobat Rupiah, kali ini saya lagi pakai batik Zibatik juga loh. Ini juga udah dicuci berkali-kali tuh warnanya tetap terima bagus kasih. gitu ya, nggak kalah sama pewarna yang mungkin tidak alami, warnanya pun tetap solid juga dan diwarnanya juga nggak luntur gitu, luar biasa banget. Kalau boleh Oke. tahu ini warna alamnya pakai apa sih Mbak? Kalau untuk warna biru ini kita menggunakan daun indigo. Jadi daun indigo ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di Gunung Pati. Kami coba melibatkan beberapa warga sekitar untuk ibu-ibunya mereka membatik di tempat kami gitu ya. Ada yang membatiknya itu secara full time di workshop, ada juga yang mereka dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka masih tetap bisa mengurus Membagi rumah peran tangganya. ya. Iya, Itu betul. kayak, Jadi kalau ibu-ibu dikasih kayak gitu tuh kayak seneng banget ya. iya benar. Jadi walaupun mereka di rumah tapi mereka juga punya penghasilan tambahan gitu ya. Dan untuk warna indigo ini kita juga coba melibatkan para petani di sana. Baik petani perempuan maupun petani laki-lakinya, bapak-bapaknya gitu. Karena Gunung Pati ini masih banyak juga masyarakat yang mata pencarian dari bertani gitu. Jadi memang Zibatik ini kita ingin menghubungkan dari hulu hingga hilirnya. Artinya dari mulai bahan bakunya sampai produk jadi dan pemasarannya kita semua ramah lingkungan gitu. Jadi konsep itu yang ingin kami bawa, bahwa Zibatik ini ramah terhadap alam, ramah terhadap budaya dan ramah terhadap sesama. Gitu. Wow, keren sih. Memang Iya. meskipun UMKM dan berjalan dari nol itu terus berkembang dan punya value yang luar biasa gitu ya. Nah jadi memang ini patut diapresiasi sih Sobat Rupiah, karena ini seorang perempuan punya usaha, tapi usahanya tidak hanya profit oriented tapi juga memikirkan berbagai dampak baik sosial maupun tadi lingkungan gitu ya. Kalau selain daun indigo biasanya mewarnai alam pakai apa Mbak? Oke, ini juga salah satu yang berbeda nih dari Zibatik ya. Jadi Zibatik ini kita di tahun 2014 kita menemukan ekstrak dari mangrove gitu. Jadi batik mangrove ini juga salah satu inovasi baru dalam dunia pewarnaan perbatikan gitu ya. Karena memang dari riset yang kami lakukan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada saat itu kita mencoba berbagai macam jenis mangrove. Ternyata di Semarang ini kan banyak sekali ya mangrove-nya ya, yang belum secara maksimal dimanfaatkan. Dan dari limbah buah mangrove yang sudah kering, yang sudah mati, kemudian kami manfaatkan untuk dijadikan sebagai pewarna.
Nah, pewarnanya itu terdiri dari warna coklat. Jadi dari mulai coklat muda, coklat tua sampai hitam gitu. Itu bisa dihasilkan dari buah mangrove yang sudah mati tadi. Jadi dari situ kita juga akhirnya nyambung lagi nih ke pemberdayaan masyarakat yang ada di pesisir gitu. Karena biasanya ibu-ibu yang di pesisir itu kan mereka hanya mengupas kerang pada saat musim aja ya, musim kerang gitu. Tapi pada saat mereka nggak ada musim kerang, mereka bisa nganggur. Nah, ini yang mencoba kita tawarkan kepada masyarakat ibu-ibu pesisir khususnya, untuk mereka bisa mencari limbah mangrove itu kemudian mereka jual ke kami, dan hasilnya otomatis bisa menambah income mereka juga gitu. Dan mungkin ada beberapa kelompok juga yang sekarang sudah mulai mereka mandiri, yang akhirnya nanti jadi UKM baru yang mereka menggunakan batiknya menggunakan limbah buah mangrove tadi gitu. Jadi setiap mereka kami dapat insight terus mereka bisa berkembang juga ya. Iya betul. Jadi setiap kami melatih ke berbagai daerah, kami coba mengulik kira-kira tanaman apa sih yang ada di sana yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi mereka tidak melulu harus bergantung pada pewarnaan atau tanaman-tanaman yang ada di Jawa ataupun yang ada di luar dari daerah mereka gitu. Wow, keren ya. Jadi ini memang sebuah hal yang tadi tidak hanya ramah lingkungan, tidak hanya ramah sosial, tapi juga di dalamnya pun ada terus berinovasi gitu ya untuk menuju yang benar-benar go green tadi. Ini nggak heran sih kalau Zibatik bisa jadi UMKM unggulannya BI Jateng ya, karena value-nya luar biasa banget nih, nggak cuma jualan tapi juga pemberdayaan perempuan, kemudian juga ramah sosial dan juga ramah lingkungan. Nah Sobat Rupiah, kita udah selesai nih tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Sasi. Walaupun Mbak Sasi masih di sini dulu ya, kita mau ngobrol lagi soalnya tentang batik. Nah kali ini kita mau ngobrol sama Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo. Ini ahlinya pengembangan UMKM di BI Jateng lah, pokoknya lah luar biasa. Nah kita mau nanya-nanya sama Mbak Sarah gantian nih. Sobat Rupiah pasti pengen tahu ya, kenapa Bank Indonesia itu mendukung pengusaha batik khususnya di Jawa Tengah. Hubungannya apa gitu Bank Indonesia dengan pengusaha batik? Boleh diceritain nggak Mbak? Mungkin bisa kita ceritakan secara singkat aja ya. Jadi selain satu bahwa ini memang terkait dengan program pengembangan UMKM ya khususnya, kemudian kita juga merefer lagi nih, kita ingat bahwa batik itu menjadi warisan budaya Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan kemudian yang kedua, kita lihat bahwa motif batik di Jawa Tengah itu sangat beragam, dan ini tentu saja memberikan potensi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kalau kita tahu itu motif batik di Jawa Tengah, mungkin kalau Mbak Sasi lebih tahu ya, kita harus belajar dari Mbak Sasi nih. Itu motif itu ada batik Semarang, bahkan ada batik Lasem, kemudian ada batik Solo juga ya. Jadi banyak sekali, dan tentunya ini merupakan salah satu potensi pengembangan UMKM itu sendiri. Nah ini tentunya nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian kita membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan tentunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu. Ya, jadi memang selain pengembangan ekonomi juga untuk melestarikan budaya. Jadi kita dapat dua hal itu ya Mbak ya. Cuman kan kalau kita lihat nowadays gitu ya, untuk pembatik itu kebanyakan generasi yang sudah tua gitu ya, sudah generasi dahulu lah gitu. Untuk generasi muda tuh agak mungkin cenderung berkurang. Nah ini bagaimana upaya Bank Indonesia untuk melestarikan pembatik itu, untuk regenerasi lah, upaya untuk meregenerasi pembatik baru gitu? Well, this is tricky question ya. Jadi kalau misal dikaitkan dengan upaya Bank Indonesia, tentu saja ini merupakan upaya bersama ya. Apakah itu dari pihak pemerintah, kemudian kita Bank Indonesia, dari para masyarakat juga. Jadi tidak hanya pemerintah ataupun Bank Indonesia. Jadi ini kalau boleh kita spill sedikit nih. Kalau tadi menyikapi bahwa pembatik itu kebanyakan senior ya Mbak Sasi ya. Nah, itu nanti kalau kita bicara rencana puncak peringatan Hari Kartini di Rembang nih nanti bulan April, nah itu kita rencananya akan ada 1.000 milenial membatik. Wow. Nah, ini menarik banget ya. Anak-anak kan muda berarti, ya. Ya, ini nanti pelajar ya. Jadi pelajar. Ini kalau misal kita boleh spill sedikit,
kalau di Rembang itu juga ada ekstrakurikuler membatik gitu. Jadi kan itu berarti menunjukkan upaya pemerintah ya, ini dalam hal ini Pemkab Rembang untuk melestarikan budaya batik, khususnya ini mungkin batik Lasem ya. Jadi tentu saja ini merupakan suatu hal yang positif buat kita ya. Jadi meskipun ada kekhawatiran, kenapa ini sekarang pembatik senior semua nih. Jujur nih pas saya ke Rembang itu berkenalan dengan beberapa pembatik sudah senior semua, dan itu tuh mungkin kalau nggak salah rata-rata usianya di atas 60 tahun. Nah, itu tapi memang luar biasa ya, mereka memiliki kemampuan yang tentu saja bisa menjadi rujukan para pembatik-pembatik muda gitu. Jadi rasanya ini salah satu hal kecil yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Tengah khususnya nanti untuk menyambut peringatan Hari Kartini, dan tentunya di dalam jangka panjang untuk mendukung pelestarian budaya warisan khususnya dalam hal batik. Oh, keren banget, 1000 milenial membatik ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan semoga tercapai lancar, ya, semoga amin. lancar. Jadi memang upaya ini nggak hanya kita merayakan secara simbolis saja ini Hari Kartini, tapi juga ada upaya-upaya untuk meregenerasi batik, kemudian ada upaya yang kaya akan pemberdayaan perempuan upayanya gitu ya. kita upayakan secara nyata ya. Iya, nyata, langsung kelihatan hasilnya gitu ya. Tadi boleh ya terakhir nanya lagi nih, tadi kan Mbak Sasi cerita tentang menariknya batik pewarna alam yang go green banget nih pasti bagi lingkungan. Nah itu kalau kaitannya dengan pengembangan UMKM di Bank Indonesia ada nggak Mbak? Gitu dengan pengembangan UMKM yang go green gitu. Iya, sangat erat ya. Sangat erat kalau ya. Kalau tadi Mbak Sasi juga udah sempat menyebutkan UMKM go green, UMKM go ekspor gitu kan ya. Ini tentunya sangat terkait erat dengan program Bank Indonesia ya, yakni UMKM go green. Which is di sini adalah Bank Indonesia ingin mentransformasi para pelaku UMKM, bagaimana kemudian mereka mulai mulai sadar, dan kemudian nanti menginisiasi untuk lebih sadar lingkungan, kemudian nanti di dalam model bisnisnya itu mulai menggunakan atau memanfaatkan hal-hal yang dari alam gitu. Jadi tidak lagi yang sifatnya mungkin sintetik gitu ya, karena ini nantinya juga akan berdampak pada lingkungan, dan ini tujuannya tentu saja untuk kelestarian lingkungan dan juga nanti untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya nanti, kalau tadi Mbak Sasi sempat cerita, jadi tidak akan merusak lingkungan gitu. Jadi ini sudah mulai meminimalisir penggunaan yang namanya hal-hal yang bersifat kimiawi gitu ya. Jadi tentu saja ini erat dengan UMKM Go Green, dan ini diharapkan nanti makin banyak UMKM yang kemudian menerapkan model bisnis yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan kalau misal boleh kita bilang, mungkin kalau Mbak Sasi ini yang di Batik Z ini sudah sifatnya yang inovator gitu. Jadi yang kalau yang eco-innovator tuh, jadi mereka tidak berhenti hanya menggunakan bahan alami, tapi mereka juga melakukan upaya-upaya untuk berinovasi gitu loh di dalam proses produksi produk UMKM-nya gitu. Keren banget. Jadi ini memang sangat erat tadi ya hubungannya ya, bahwa Bank Indonesia juga mendukung UMKM itu untuk semakin go green, dan sementara Zibatik juga sudah menerapkan, bahkan tidak hanya menerapkan, bahkan sudah menjadi terus berinovasi. Betul, inovasi. Nah ini seru banget Sobat Rupiah ngobrolnya ya terkait dengan batik ini, karena di dalam sebuah batik itu ternyata bukan hanya corak, tapi di dalamnya tadi ada pemberdayaan wanita, pemberdayaan sosial, ada sifat yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini semua memang tadi seperti Mbak Sarah sampaikan, bahu-membahu ya Mbak ya, tidak hanya pelaku UMKM-nya, tidak hanya Bank Indonesia, tapi juga upaya bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Oke Sobat Rupiah, kayaknya udah cukup nih ngobrolnya. Semoga pembahasan tadi dengan Mbak Sasi maupun Mbak Sarah bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan tentunya kita sama-sama makin mencintai budaya Indonesia, makin mencintai produk-produk UMKM Indonesia, khususnya Jawa Tengah yang kece-kece banget loh. Seperti biasa, sebelum ditutup akan ada kuis. Nah simak baik-baik ya, ada 2 pertanyaan dan nanti akan dipilih 3 pemenang terpilih dengan total hadiah e-wallet senilai
Rp300.000. Yeay. Aduh. Oke, pertanyaan pertama. Tadi Mbak Sasi menceritakan bahwa Mbak Sasi itu Zibatik ya menggunakan pewarna alam. Salah satunya buah mangrove yang sudah mati gitu ya. Nah, sebutkan 3 warna yang dihasilkan dari buah mangrove yang sudah mati. Pertanyaan kedua, tadi Mbak Sarah dari BI Jateng menyampaikan akan ada kegiatan spesial di hari perayaan Kartini di Rembang bulan April 2024. Nah, sebutkan apa kegiatan spesial itu. Oke, cukup itu kuisnya. Jangan lupa drop jawaban kalian di komen Instagram Bank Indonesia Jawa Tengah. Instagramnya @bank_indonesia_jateng. Ditunggu partisipasi dari Sobat Rupiah semua. Saatnya saya host podcast kali ini, Gita Suryahandari, untuk pamit undur diri. Dan izinkan saya untuk menutup podcast ini dengan pantun. Libur panjang bingung mau kemana? Waktunya kita jalan-jalan. Mari kita lestarikan budaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.